hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus dan perintah agung itu saling berhubungan, saudaraku. Dan Tuhan mau kita menjadi pemberita-pemberita Injil untuk mengerjakan perintah agung Tuhan. Apakah perintah agung Tuhan itu, saudaraku? Perintah agungnya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kita sudah mendengar dari Markus 16 ayat 15 dan juga Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pergi, beritakanlah Injilku, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu perintah agung. Pertama sekali apa? Pergi, beritakan Injil. Itulah dia yang diberitakan kepada Tuhan. Perintah agungnya sebelum dia naik ke sorga, saudara, itu perintah agung. Mari kita lihat dari Markus 16 ayat 11, 13, 14. Kalau saudara buka firman Tuhan ini, maka saudara akan melihat di sini dikatakan tidak percaya, saudara. Tapi kemudian mereka berubah dari orang-orang yang tidak percaya menjadi pemberita-pemberita Injil. Bila pada hari ini kita semua yang tidak percaya diubahkan Tuhan menjadi pemberita-pemberita Injil. Haleluya. Dan saudara, Markus 16 ayat 11, 13, 14. Mari kita baca sama-sama. Markus 16 ayat 11. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ayat 13, 14. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, saudaraku, ini dikatakan di sini 3 kali sampai 3 kali disebutkan di firman Tuhan bahwasanya mereka murid-murid Yesus tidak percaya. Mereka tidak percaya Yesus telah bangkit, Yesus hidup, Yesus bangkit dari kematian. Bahkan orang-orang banyak yang melihat kebangkitan Yesus, sudah melihat Yesus yang sudah bangkit dari kematian, tapi murid-murid tetap tidak percaya. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak percaya, saudaraku. Itu dituliskan dalam ayat 11, 13, dan 14. Tetapi apa kata Tuhan Yesus kepada mereka yang tidak percaya ini? Mari kita lihat ayat 15. Mari kita baca lagi Markus 16, 15. Saudara sudah dapat ayatnya? Sudah dapat, katakan amin. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Saudara, Tuhan Yesus berkata apa? Pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Tuhan Yesus menyampaikan perintah agungnya, bahwasanya mereka murid-murid Yesus harus pergi memberitakan Injil. Kenapa Tuhan sampai menyuruh murid-muridnya memberitakan Injil pada orang-orang yang tidak percaya? Ada jawabannya. Kenapa Tuhan menyuruh demikian? Ada jawabannya. Dan ketika kita baca ayat firman Tuhan, ayat 20, Markus 16 ayat 20, mari kita baca sama-sama ayat 20. 1, 2, 3. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Di sini dituliskan mereka pergi, mereka sudah pergi memberitakan Injil. Bahkan ke segala penjuru mereka tersebar memberitakan Injil Tuhan. Ada perubahan yang jadi dalam hidup orang-orang yang tidak percaya ini, menjadi orang-orang yang bahkan sudah memberitakan Injil. Ada yang terjadi di antara ayat 16 sampai 20, saudara, yaitu apa? Yang terjadi di dalam kehidupan mereka adalah mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ketika mereka menunggu di bilik atas 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus turun ke atas mereka seperti lidah-lidah api yang menyala di atas setiap kepala mereka, dan mereka pun dipenuhkan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan menerima kuasa untuk menjadi apa, saudaraku? Lebih kuat lagi, menjadi apa? Haleluya. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen. Kita diberikan kuasa menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Kita menyaksikan Injil Tuhan. Dan saudara, lihat apa yang terjadi. Firman Tuhan berkata, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat yang menyertainya. Tuhan meneguhkan pemberitaan itu dengan tanda ajaib dan mujizat yang menyertainya. Dan saudara lain, itu semua terjadi akibat apa? Akibat kepenuhan Roh Kudus. Murid-murid tadinya tidak percaya, setelah bangkit sekarang menjadi pemberita-pemberita Injil yang militan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada perubahan dari Petrus yang sungguh sangat ketakutan menghadapi dayang-dayang, saudara.
Tapi ketika Petrus dipenuhkan Roh Kudus, maka dia berdiri, dia menyampaikan firman Tuhan. Oh, dia menyampaikan kesaksian, dia menyampaikan Injil Yesus. Maka pada hari itu juga 3.000 orang bertobat dan dibaptis pada hari itu. Mana tepuk tangannya bagi Yesus? Haleluya. Ada perubahan yang ajaib ketika Roh Kudus turun ke atas hidup saudara. Saudara diubahkan dari orang yang tidak memberitakan Injil menjadi saksi Tuhan yang berani, menjadi saksi Tuhan yang penuh dengan kuasa Tuhan dan keberanian untuk memberitakan Injil Tuhan. Dan saudara, perubahan ini juga jelas terjadi dalam hidup murid-murid saudara. Tadinya mereka tidak percaya, tapi karena penuh Roh Kudus, mereka semuanya berubah. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka pergi memberitakan Injil. Mereka pergi, mereka bergerak. Mereka pergi, mereka tidak tinggal di tempat, mereka tidak diam saja. Kepenuhan Roh Kudus membuat mereka bergerak, saudara, membuat mereka berangkat. Mereka pergi ke segala penjuru. Itu artinya mereka berangkat dari tempat mereka tinggal. Mereka tidak lagi diam di rumah, duduk-duduk di rumah, tapi mereka keluar dari tempat mereka dan mereka pergi memberitakan Injil Tuhan. Saudaraku, kebangunan rohani baru terjadi ketika saudara duluan pergi bergerak memberitakan Injil. Ketika saudara pergi bergerak memberitakan Injil, maka kebangunan rohani akan menjadi milik saudara. Haleluya. Saudara hanya perlu pergi mematuhi perintah Tuhan. Tuhan suruh pergi, saudara patuh, saudara pergi. Tuhan akan membawa kebangunan rohani di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Jangan berpuas saja dengan selamat saudara. Saudara perlu jadi saksi Tuhan yang berani selama saudara masih hidup di dunia ini. Saudara perlu menyampaikan perintah agung, melaksanakan perintah agungnya Tuhan, yaitu membawa berita Injil Tuhan kemanapun saudara pergi. Untuk itu saudara butuh Roh Kudus. Untuk itu saudara butuh kepenuhan Roh Kudus. Saudara butuh dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan membawa pada saudara keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Haleluya.